Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan membahas soal persiapan KSM tingkat kabupaten tahun 2023 untuk jenjang MI Mapel IPA terintegrasi. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, langsung saja. Di nomor 11, ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang listrik, sebagaimana kasus yang tersaji pada gambar berikut ini. Ammeter A1 dilewati arus 5 ampere. Tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati terkait dengan listrik dan besarnya arus yang melewati ammeter A3 adalah Jadi kita tulis dulu di sini yang diketahui itu yang pertama ada arus di A1 sebesar 5 ampere. Kemudian nilai resistor di sini di R2 sama R3. Jadi di R2 itu nilainya 20 ohm dan R3 nilainya 30 ohm. Yang ditanya adalah besarnya arus listrik yang melewati ammeter A3. Jadi yang ditanya itu adalah I3. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa di rangkaian ini itu untuk resistornya atau hambatannya itu dia berbentuk paralel. Untuk mencari I sesuai dengan hukum Ohm itu kan, untuk mencari itu diperoleh dari rumus V sama dengan I kali R. Kita butuh nilai R-nya. Nilai R-nya sudah ada, kita butuh nilai V-nya dulu. Nah, pertama kita harus nyari rangkaian totalnya teman-teman, karena di situ berbentuk paralel, jadi kita hitung 1/R total. Bentar, saya pakai yang beda warna. 1/R total itu sama dengan 1/20 plus 1/30 ohm. Jadi kita samakan penyebutnya pakai 60. Jadi 3 plus 2 sehingga R totalnya itu diperoleh 60/5 sama dengan 12 ohm. Kita sudah mendapatkan nilai R total. Sekarang kita cari teman-teman untuk V totalnya. V total diperoleh dengan cara I total dikalikan dengan R total. Nah, gambar awalnya itu kan bentuknya seperti yang sudah tersajikan. Karena R totalnya sudah diperoleh, jadi gambar itu teman-teman berubah, bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Ini A1, kemudian di sini ada R total. Bentuknya seperti ini. Karena bentuk arusnya di situ adalah series, di mana nilai series itu I total itu sama nilainya dengan I1 sama dengan nilainya I2 dan seterusnya, maka arus yang berada di A1 tadi nilainya sama semua. Jadi kita masukkan I totalnya nilainya yaitu 5 ampere dikalikan R totalnya yaitu 12 ohm. Maka V totalnya nilainya adalah 60 volt. Kita sudah dapat sekarang, baru kita tarik menuju ke yang ditanya yaitu arus di A3. Caranya yaitu
I3 sama dengan V3 per R3. V3 tadi nilainya 60 volt dibagi dengan R3. R3 tadi nilainya adalah 30 ohm. 60 dibagi 30 hasilnya adalah 2 ampere. Nah, untuk ayat Al-Quran yang paling berhubungan dengan listrik itu adalah surah Al-Fusilat. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Ini teman-teman. Oke, itu untuk mengerjakan soal nomor 11. Kita lanjut sekarang untuk soal nomor 12. Ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang kalor. Perhatikan kasus berikut. Sebuah zat dipanaskan. Zat tersebut berubah bentuk dari padat ke cair lalu menjadi gas. Grafik di bawah ini menunjukkan perubahan kalor terhadap suhu. Tentukan ayat Al-Quran berikut yang paling mendekati terkait dengan kalor. Dan berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang benar adalah kita perhatikan di pilihan jawabannya di situ fokus pada nomor 2 dan 4. Kita lihat di sini. Untuk nomor 2 itu kan posisinya dia berada pada suhu 0 derajat. Jadi kalau air itu dia beku. Kemudian untuk posisi yang keempat dia berada pada suhu 100 derajat Celcius. Dari 0 derajat ke 100 derajat Celcius itu tidak hanya mengalami perubahan suhu saja, tapi juga perubahan wujud dari padat menjadi cair seperti itu. Jadi pilihan yang tepat pada nomor 2 dan 4 itu adalah terjadi perubahan wujud. Sedangkan ayat Al-Quran yang paling tepat terkait hubungannya dengan kalor itu adalah Al-Waqiah ayat 71. Maka untuk nomor 12 ini teman-teman jawabannya adalah yang D. Yang ini. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang daya radiasi matahari. Diketahui suhu permukaan matahari adalah 500 Kelvin dan luas permukaannya 6,0877 kali 10 pangkat 12 km persegi. Ayat Al-Quran yang paling mendekati fenomena tersebut dan besarnya daya radiasi matahari adalah di situ diasumsikan emisivitas matahari itu 0,55 dan konstantanya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Oke, kita diminta untuk mencari besarnya daya radiasi matahari. Oke. Kita taruh di sini. Jadi untuk mengetahui besarnya daya radiasi matahari itu bisa menggunakan rumus P sama dengan A dikali konstanta radiasi dikali suhu mutlak pangkat 4 dikalikan dengan E-nya. Oke, kita masukkan satu persatu di situ. Nilai luas permukaannya tadi 6,0877 kali 10 pangkat 12 dikalikan dengan konstanta radiasinya 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan suhu mutlak pangkat 4. Suhunya tadi 5000 derajat Kelvin. Jadi kalau dipangkatkan 4 itu menjadi 6,25 kali 10 pangkat 14 dan yang terakhir dikali dengan I-nya yaitu 0,55. Hasil kalinya ini teman-teman itu diperoleh angka 1,18 kali 10 pangkat 26. Nah, karena di situ sebenarnya
ini kan artinya sama-sama ya, wan nahari idza jallaha sama wasyamsi wa duhaha. Saya kurang tahu pasti untuk jawaban antara yang A atau yang B, tapi yang jelas untuk angkanya itu diperoleh ini teman-teman. Itu angkanya. Itu ya untuk nomor 13. Nanti bisa dilihat di terjemahannya yang cocok dengan kondisi nomor 13 itu yang mana. Kalau misalnya teman-teman tahu nanti bisa sharing. Jadi untuk jawaban yang benar itu A atau yang B, seperti itu. Oke, nomor 14. Terdapat ayat Al-Quran yang secara tidak langsung menjelaskan fenomena energi kinetik. Perhatikan fenomena terkait energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Peluru dengan massa 30 gram, oke kita langsung tulis yang diketahui dulu ya teman-teman. Jadi yang diketahui di sini itu massanya peluru yaitu 30 gram. Kita ubah menjadi kilogram jadi 0,03 kilogram. Ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar dengan kecepatan awal V0-nya 50 meter per second. Berdasarkan fenomena tersebut, ayat Al-Quran yang paling mendekati adanya fenomena energi kinetik dan besarnya energi kinetik peluru 1 detik setelah ditembakkan adalah, ada waktu di sini 1 detik. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Energi kinetik itu punya rumus EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Jadi kita perlu menghitung nilai V-nya dulu teman-teman. Oke, saya taruh di bawah sini. Untuk kondisi seperti ini, karena ketika dia ditembakkan dengan sudut 37 di sini, berarti kan dia dipengaruhi oleh sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk V-nya itu kita cari menggunakan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Vx itu diperoleh dengan rumus V0 cos theta, yaitu 50 cos 37. Cos 37 itu nilainya 0,8. Jadi di sini 50 dikali 0,8 hasilnya adalah 40 meter per second. Kemudian Vy nilai rumusnya adalah V0 sin theta dikurangi gravitasi kali waktu. V0-nya 50 sin 37 dikurangi gravitasinya 10 dikali waktunya tadi 1 detik. Oke, untuk sin 37 itu hasilnya 0,6 teman-teman. Jadi 50 dikalikan 0,6 dikurangi 10 hasilnya adalah 20 meter per detik. Sekarang kita masukkan ke sini. Vx kuadrat berarti 40 kuadrat plus Vy kuadrat itu nilainya 20 plus 20 kuadrat. 40 kuadrat itu 1600 plus 20 kuadrat itu 400, maka hasilnya adalah akar 2000. Oke. Sekarang kita masukkan ke rumus energi kinetik. Jadi EK sama dengan setengah dikali masanya 0,03 dikali V kuadrat akar 2000, kalau dikuadratkan jadi 2000. Ini kita coret 1000 dikalikan 0,03 hasilnya adalah 30. Dan untuk ini teman-teman, kebetulan saya sudah nyari artinya, jadi yang paling cocok yang hubungannya dengan energi kinetik itu adalah yang B.
Ini. Seperti itu untuk nomor 14. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Untuk nomor 15, ini saya hapus dulu biar nggak ganggu. Ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang kalor. Perhatikan data kalor jenis dari 4 zat pada tabel berikut ini. Ada tembaga, kaca, besi, dan juga aluminium. Dari data di atas terdapat zat-zat berbeda dengan massa yang sama, suhu awal yang sama, dan kalor yang diberikan kepada tiap-tiap zat juga sama. Tentukan ayat Al-Quran berikut yang paling mendekati terkait dengan kalor dan urutan zat dari yang paling lambat mengalami kenaikan suhu. Oke. Jadi karena ini hubungannya dengan massa jenis, kita kan punya rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya masanya tadi sama, suhunya juga sama, jadi yang ditinjau atau yang dilihat cukup yang massa jenis sama kalornya. Oke. Jadi jika kalor jenis zat itu kecil, ya kalau kalor jenis zatnya itu kecil, maka nilai kalornya juga kecil, otomatis itu menunjukkan dia paling lambat mengalami kenaikan suhu. Jadi di sini kita lihat mana kalor jenis yang paling kecil dari zat yang ada pada tabel, maka dia menunjukkan tingkat kelambatan dalam mengalami kenaikan suhu. Bisa kita lihat di sini yang paling kecil itu adalah tembaga. Jadi tembaga nomor 1. Setelah tembaga adalah besi, selanjutnya kaca, dan yang terakhir adalah aluminium. Tembaga, besi, kaca, dan aluminium. Oke, kita sudah dapat antara yang B dan juga yang C. Karena ayat ini berhubungan dengan kalor, maka yang paling tepat itu adalah yang C, surah Al-Fussilat yang ini. Oke, itu untuk yang nomor 15. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Jadi di situ ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang optik. Teropong bintang merupakan bagian dari fenomena dalam optik, seperti kasus sebagai berikut ini. Sebuah teropong bintang dipakai untuk mengamati benda langit dan menghasilkan perbesaran 8 kali untuk mata tidak berakomodasi. Oke, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Di situ ada perbesaran, jadi perbesaran itu simbolnya adalah M. M sama dengan 8 kali di situ. Kemudian diketahui jarak lensa objektif dengan lensa okuler adalah 36 cm. Jarak itu D, 36 cm. Tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati terkait optik dan jarak lensa okuler. Yang ditanya di situ selain ayat Al-Quran itu ada jarak fokus lensa okuler atau FOK. Seperti ini. Jadi cara menjawabnya di situ kan sudah ada perbesaran ya teman-teman. Kita mulai dari situ. Jadi M itu sama dengan jarak fokus lensa objektif dibagi dengan jarak fokus lensa okuler. Pakai F kecil kayaknya ya, bukan F besar ya. Seperti ini. Kita masukkan nilai perbesarannya yaitu 8. Jadi 8 sama dengan FOB dibagi FOK. Jadi nilai FOB itu sama dengan 8F
FOK. Oke, seperti ini. Terus kita masukkan ke jarak teman-teman. Jadi D itu punya rumus FOB plus FOK. Jaraknya tadi 36 cm. FOB tadi nilainya 8 kali FOK plus FOK. Jadi 36 itu sama dengan 8 FOK ditambah 1 FOK, berarti nilainya 9 FOK. Jadi nilai jarak fokus lensa okuler itu adalah 36 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 4 cm. Oke. Ini untuk nomor 16, dan ayat yang berhubungan dengan optik itu adalah surah Az-Zariyat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu untuk yang nomor 16. Oke, saya hapus dulu. Kita lanjut ke nomor 17. Oke. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Besar kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm pada gambar di atas adalah, oke, di sini ada rangkaian campuran ya teman-teman. Ada seri dan juga paralel. Kita hitung satu persatu dulu. Jadi kita mulai dari sini. Itu kan bentuknya seri. Jadi rangkaian seri pertama itu ada 4 ohm ditambah dengan 2 ohm. Hasilnya 6 ohm. Kemudian kita hitung rangkaian paralelnya. Ini berarti rangkaian paralel di situ 6 dibagi dengan 1 plus 1. Saya rinci aja biar nanti nggak bingung teman-teman. Oke, saya ulang. Jadi 1/RP itu sama dengan 1/6 yang ini plus 1/6 6 yang di sini awalnya tadi, terus 6 yang kedua itu 6 yang ini teman-teman. Oke, sudah. 1/6 ditambah 1/6 itu sama dengan 2/6. Maka R paralelnya itu 6 dibagi 2. Nilainya 3 ohm. Oke, kita sudah selesai rangkaian seri, rangkaian paralel. Maka sekarang rangkaian total. Rangkaian total itu berarti serangkaian resistor yang ada di gambar ini. Jadi R total itu sama dengan 2 ohm plus 3 ohm plus 3 ohm. Jadi hasilnya adalah 8 ohm. 2 ohm ini saya hapus dulu ini biar nggak bingung. Jadi 2 ohm yang ini itu sama dengan 2 ohm yang ini. 3 ohm yang ini itu adalah 3 ohm yang di sini. Dan 3 ohm yang ini adalah rangkaian yang tadi, yang paralel tadi. Jadi hasilnya rangkaian totalnya adalah 8 ohm. Oke, sekarang kita cari arusnya. Setelah kita dapat R total, kita cari arusnya. Jadi I sama dengan V atau E per R. Nilai E-nya di sini adalah 12 volt. Jadi 12 dibagi 8. Hasilnya adalah 1,5 ampere. Oke. Besar kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm pada gambar di atas. Oke. Pada rangkaian paralel perlu teman-teman ketahui bahwa nilai V-nya itu sama semua. Jadi V paralel itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, dan seterusnya.
Jadi di sini bisa kita hitung nilai V paralel itu sama dengan I total dikalikan dengan R paralel. Oke. Jadi I total tadi kita dapat 1,5 ampere, R paralel kita dapat ini 3 ohm. Jadi VP itu V paralel nilainya adalah 4,5 volt. Oke, nilai ini berlaku di V yang 6 ohm juga. Kita kan diminta untuk mencari kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm. Kita cari sekarang. I pada hambatan 6 ohm itu punya rumus V6 dibagi dengan R6, resistor yang 6 ohm itu. Ya, jadi 4,5 dibagi dengan 6 ohm. Hasilnya adalah 0,75 ampere. Nih. Ini adalah jawaban untuk nomor 17. Oke, akan saya hapus. Baik, kita lanjut ke nomor 18. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Apabila titik A dan B disambung atau dihubungkan dengan kawat penghantar yang memiliki hambatan 0,004 ohm, maka besar kuat arus yang mengalir melalui kawat penghantar tersebut adalah berapa ampere? Ini. Loh, mana ya soalnya tadi? Ini. Oke. Untuk soal seperti ini, teman-teman, kita bisa menggunakan jembatan Wheatstone. Gambarnya seperti apa? Jadi ini tinggal ditambahin seperti ini sebagai penghubungnya. Jadi ini R1, R2, R3, R3 dan R4. Oke. Nah, di sini misalkan ada arus yang melewati R5, di sini ada R5. Misalnya di sini ada arus. Ada I di sini. Oke. Kita cek, teman-teman. Jadi kalau di jembatan Wheatstone itu kita kalikan silang. Jadi di sini R1 dikalikan dengan R4 sama dengan R2 dikalikan R3. Nah, kita cek di situ. R1 nilainya 4 ohm. Jadi ini 4 ohm, R4 nilainya 4 ohm. R2 nilainya 1 ohm dan R3 nilainya 16 ohm. 4 kali 4 16 ohm. 1 kali 16 hasilnya 16 ohm. Karena dia nilainya sama, maka nilai arusnya sama dengan 0. Oke, jadi jawaban untuk nomor 18 itu adalah 0 ampere. Seperti itu. Oke. Nomor 19. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Besar hambatan R1 adalah 10 ohm dan R2 adalah 8 ohm. Besar GGL baterai, GGL1 14 volt dan GGL2 6 volt. Besar energi yang diperlukan pada hambatan R1 selama 1 menit adalah, oke, kita tulis dulu yang diketahui apa aja ya. Jadi yang diketahui adalah R1 tadi nilainya 10 ohm,
R2 nilainya 8 ohm, GGL1 nilainya 14 volt, dan GGL2 nilainya 6 volt. Yang ditanya itu adalah energinya. Bisa ditulis W, bisa ditulis Q. Ya, simbolnya. Karena apa kalau pakai Q? Karena ini kan merupakan rangkaian listrik dan resistor itu pasti mengeluarkan panas, sehingga energinya dalam bentuk panas atau biasanya disebut kalor kayak gitu. Jadi boleh pakai W, boleh pakai Q dalam waktu 60 detik tadi. Oke, jadi kita bisa menggunakan pengandaian atau menggunakan loop, teman-teman. Jadi kita buat arahnya, misalnya arahnya ke sini, ini juga ke sini. Berarti di sini ada arus 1. Kemudian di sini ada arus 2. Dan di sini ada I3. Oke, seperti ini. Sudah? Besar energi yang diperlukan pada hambatan R1 selama 1 menit. Oke, jadi kita cari dulu dayanya. Jadi daya itu punya rumus I kuadrat dikali R. Ini kan di R1, berarti ini P1 dikali I1 kuadrat dikali R1. Nah, perlu kita ingat atau kita ketahui bahwa P itu punya rumus Q per T. Berarti Q itu adalah P dikali T. P itu punya rumus tadi I1 kuadrat dikali R1 dikali T. Oke, hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Jadi kita tulis di sini I1 karena arus yang masuk di sini I1 ya. I1 dan I3 itu sama dengan I2. Ini hukum Kirchhoff yang pertama, atau boleh kita balik. Di sini boleh dibalik, jadi I2 sama dengan I1 plus I3. Nah, sekarang pada hukum Kirchhoff yang kedua menyatakan bahwa rangkaian tertutup memiliki beda tegangan 0, sehingga bisa dituliskan dari hukum Kirchhoff yang kedua. Kirchhoff itu double F ya. Kirchhoff yang kedua yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma kali arus kali hambatan sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini yang GGL berdasarkan loop itu I2 kan arahnya ke sini. Arahnya kan ke sini, teman-teman. Jadi kita tulis di situ I2 dikali R2 plus I1 kali R1 dikurangi GGL1 sama dengan 0. Ini untuk loop yang pertama. Loop pertama itu yang ini pertama, ini kedua. Oke. Sekarang kita ke loop yang kedua. Karena arahnya seperti ini, yang berarti dia nanti berlawanan, jadi ini ada minusnya, teman-teman. Minus I2 dikali R2 ketemu epsilon 2 sama dengan 0. Oke, kita substitusi di situ, jadi
epsilon 2 itu sama dengan sebelum kita substitusi kita ubah dulu biar nilainya tidak minus ya teman-teman. Jadi epsilon 2 itu nilainya sama dengan I2 dikali R2. Nah baru ini kita substitusi. Jadi I1 dikali R1 sama dengan epsilon 1 dikurangi epsilon 2. Jadi I1 itu sama dengan epsilon 1 dikurangi epsilon 2 per R2. Epsilon 1 GL1 tadi nilainya 14, jadi 14 dikurangi 6 dibagi R2 nilainya 10, maka sama dengan 8 per 10 atau 0,8 ampere. Ini belum selesai, ini belum selesai ya, nggak boleh dikasih tanda seperti ini. Oke, kalau kita sudah memperoleh nilai I, tinggal kita masukkan ke rumus yang ini, yang paling bawah aja. Jadi G sama dengan I nyata kan ketemu 0,8, jadi 0,8 pangkat 2 dikali R-nya yaitu R1 10 dikali waktunya tadi 60, maka hasil totalnya adalah 384 Joule. Oke, ini untuk jawaban nomor 19. Oke, lumayan panjang. Sekarang kita berlanjut ke soal terakhir di video kali ini. Jadi sampai nomor 20, 11 sampai nomor 20. Insya Allah jika tidak repot besok akan saya upload untuk yang nomor 21 sampai 30. Oke. Untuk nomor 20 sekarang. Sebuah batang tembaga panjang 75 cm disambung dengan sebatang baja panjang 125 cm. Jadi ada tembaga dia 75 cm disambung dengan baja 125 cm. Ini 75. Oke, bentar. Ini tadi 75. Oke. Penampang keduanya berbentuk lingkaran dengan diameter 2 cm. Oke, penampangnya sama. Ujung bebas dari tembaga dihubungkan dengan suhu 100 derajat Celcius dan ujung bebas baja 0 derajat Celcius. Di tembaga ini 100 derajat, kalau yang di baja itu 0 derajat. Asumsikan permukaan batang terisolasi secara termal sehingga tidak ada panas yang keluar ke lingkungan. Besar laju aliran panas yang melalui kedua logam tersebut adalah, di situ diketahui konduktivitas panas tembaganya 385 dan konduktivitas panas bajanya 46. Oke. Kalau melihat soal seperti ini berarti kita harus mencari suhu termalnya dulu. Di situ kan selisihnya 100 dengan 0. Jadi sampai dia suhunya sama itu berapa? Kita cari terlebih dahulu. Jadi kita pakai ini kan rumusnya seperti ini teman-teman. Q sama dengan K dikali A dikalikan delta T dibagi L. Jadi K itu adalah konduktivitasnya, A itu luas penampang, delta T itu perubahan suhu, dan L itu adalah panjang batangnya, entah itu tembaga atau baja. Oke, kita cari suhu termalnya terlebih dahulu.
Jadi di sini ada Ki tembaga sama Ki baja. Ada K kali A kali delta T per L sama dengan K kali A kali delta T per L. Karena tadi luas penampangnya sama, jadi ini bisa kita coret. Oke, sekarang kita masukkan angkanya satu persatu. Konduktivitas termal tembaga itu nilainya 385 dikalikan suhunya tadi 100 dikurangi suhu termalnya per L-nya kan 75 cm, harus kita ubah jadi meter. Jadi bisa kita tulis 75 kali 10 pangkat min 2 atau 0,75. Oke. Terus kita masukkan nilai konduktivitas termal bajanya, yaitu nilainya tadi berapa? 46 dikali suhunya di situ Tc, suhu termal dikurangi 0 per panjangnya adalah 125 cm, berarti 125 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, ini kita bisa kecilkan, ini dapat 3, ini 5, sama-sama dibagi dengan 5. Oke, kalau sudah seperti ini kita kalikan masing-masing. 385 kali 100, kemudian 385 dikali Tc. Oke. Jadi kita tulis di sini teman-teman 5 dikali 385 dikali 100 dikali Tc. Kita masukkan ini dulu ke sini ya. Terus sama dengan 3 dikali 46 dikali Tc. Oke. Kalau sudah kita kalikan tadi berarti 5 kali 385 dikali 100 sama dengan 3 dikali 46 dikali Tc plus 5 kali 3 85 dikali Tc. Jadi kita gabungkan yang ada suhu termalnya dengan yang ada suhu termalnya seperti itu. Oke, berarti di sini tetap, biar kita nggak ngitung dulu, kita tulis tetap sama dengan 3 kali 46 kali Tc itu 138 kali Tc plus 5 kali 385 itu 1925 Tc. Oke, 5 kali 385 kali 100 sama dengan 2063 kali Tc. Oke, berarti nilai Tc itu sama dengan 5 kali 385 kali 100 dibagi 2063. 5 kali 385 kali 100 itu 192.500 dibagi dengan 2063, hasilnya 93, sekian. Kita bulat 93,3, jadi kita bulatkan jadi 93. Oke, kalau kita sudah dapat suhu termalnya, baru kita masukkan ke salah satu, boleh ke baja, boleh ke tembaga. Oke, kali ini saya coba masukkan ke yang baja. Jadi di sini Ki baja itu sama dengan tadi yang 4K kali A kali delta T per L. Jadi 46 kali, luas permukaannya kita nggak perlu hitung ya tadi ya. Lah delta T nya berarti 93 dikurangi 0 dibagi dengan 125.
Maka hasilnya di sini 46 dikali 93 itu adalah 4278 A per 125. Jadi hasilnya adalah 34,2 A Joule per meter second derajat Celcius. Ini hasilnya. Oke. Jadi itu saja pembahasan di video kali ini untuk nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan, dan mudah-mudahan teman-teman atau adik-adik yang mengikuti KSM di tahun 2023 ini diberikan kemudahan dan diberikan hasil yang terbaik. Insya Allah untuk video selanjutnya akan segera saya upload, yaitu pembahasan nomor 21 sampai dengan nomor 30. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.